Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiat Darojadianingsih dari Universitas Negeri Malang. Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar menulis teks cerita sejarah pribadi. Untuk memudahkanmu menulis teks cerita sejarah pribadi, coba simak video berikut ini dengan seksama. Hai, hari ini kita akan belajar menulis teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat kerangka cerita. Yang kedua adalah mengembangkan kerangka cerita. Dan yang ketiga adalah menata cerita secara utuh. Yang terakhir, kamu harus menyunting cerita sejarah pribadimu. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat kerangka cerita. Coba perhatikan contoh berikut. Seseorang bernama Via ingin menceritakan masa lalunya yang sangat menyedihkan. Ia memberi nama peristiwa itu si kecil. Dia mulai menulis garis besar atau kerangka cerita sejarah pribadinya. Yang pertama, Ibunda Via sedang mengandung. Yang kedua, Ibunda Via merasa sakit di bulan ke-6. Yang ketiga, Ibunda Via dirawat di rumah sakit, dan seterusnya. Kamu juga bisa menulis garis besar cerita sejarah pribadimu. Yang kedua adalah mengembangkan kerangka cerita. Langkah kedua yang dilakukan Via adalah dari garis besar tadi mulai dikembangkan lebih rinci, bisa dibuat poin atau dibuat paragraf. Yang dibuat poin berikut contohnya. Yang pertama, Ibunda Via sedang mengandung. Bagaimana pengembangannya? Yaitu Via merasa senang mendengar ibundanya mengandung. Dan yang kedua, setiap hari Via selalu perhatian kepada ibu dan adiknya. Untuk yang paragraf, berikut contohnya. Adik Via meninggal 22 jam setelah dilahirkan. Pengembangannya yaitu, suatu hari Via tidak bisa menemani ibundanya karena harus masuk sekolah. Ibunda Via hanya ditemani ayah dan neneknya. Lalu Via mendengar kabar bahwa adiknya dilahirkan dengan selamat. Dan seterusnya. Kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah menata cerita secara utuh. Langkah ketiga, kerangka yang sudah dikembangkan mulai dirangkai menjadi cerita yang utuh. Via memilih sudut pandang orang pertama, pelaku utama, untuk membuat cerita sejarah pribadinya. Bagaimana denganmu? Via mulai melengkapi ceritanya dengan detail, paragraf demi paragraf. Ayo, buat ceritamu sekarang. Dan yang terakhir, menyunting cerita. Wah, kita sudah masuk tahap terakhir. Langkah terakhir adalah menyunting. Apakah sudah sesuai dengan struktur? Bagaimana menurutmu? Via memulai ceritanya dengan orientasi. Lihat, dia menyelesaikannya dengan baik dan juga diakhiri dengan penutup. Ada harapan dan cita-cita. Bagaimana dengan cerita sejarahmu? Lalu, bagaimana dengan kebahasaan yang digunakan Via? Apakah sudah memenuhi kebahasaan sebagai teks cerita sejarah? Via banyak menggunakan konjungsi temporal di sini. Lihat, ada setelah, beberapa hari kemudian, dan pada kata lalu. Dalam kalimat, ibu lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Dan yang terakhir, bagaimana dengan tanda baca yang ia gunakan? Via memberikan tanda petik 2 untuk dialog. Via mengakhiri kalimat dengan tanda titik dan menggunakan tanda seru dengan baik. Untuk memerintah.
Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu bisa melakukannya? Ya, tentu saja. Mari kita coba. Semangat mencoba!